pagi semuanya. Kita kembali lagi belajar sosiologi untuk kelas 10 IPS. Kita akan belajar terkait sosiologi sebagai ilmu dan mempelajari beberapa tokoh lagi. Ada 2 tokoh, Max Weber dan Karl Marx, yang nanti akan kita bahas secara mendalam. Selanjutnya kita akan belajar terkait bagaimana sosiologi bermanfaat bagi pembangunan, bagi ilmu itu sendiri, bagi pendidikan, bagi komunitas, dan serta kenapa sosiologi itu disebut sebagai ilmu sosial modern, seperti itu. Nah, selanjutnya, kemarin kita sudah membahas Emil Durkheim terkait pemikirannya tentang fakta sosial, bagaimana teori solidaritas sosial terkait solidaritas organik dan solidaritas mekanis. Selanjutnya kita akan belajar terkait pemikiran Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog dari Jerman. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Kalau August Comte serta Emil Durkheim lebih banyak menyoroti bagaimana struktur sosial, bagaimana sistem sosial, namun Max Weber berbeda. Jadi dia memilih pendekatan yang berbeda. Dia melihat bahwa struktur sosial maupun sistem sosial itu dilihat dari tindakan manusianya. Tindakan-tindakan sosial yang mengubah situasi, mengubah komunitas, mengubah struktur, mengubah paradigma, mengubah segalanya. Jadi pendekatan Weber itu lebih ke pendekatan individual. Bagaimana seorang aktor atau manusia mengubah sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi konsep ini dimaksud dengan tindakan interpretatif, yaitu Verstehen. Jadi bagi dia sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman mengenai tindakan sosial manusia. Jadi Weber lebih menekankan bagaimana tindakan sosial manusia ini mempengaruhi manusia yang lain. Nah, ketika tindakan ini mengubah manusia yang lain, akhirnya tindakan manusia ini bisa mengubah tata nilai, norma, budaya, dan lain sebagainya. Nah, menurut Max Weber, manusia itu memiliki 4 tindakan sosial. Nah, tindakan itu semuanya bersifat rasional karena manusia adalah individu yang bisa berpikir secara logika. Jadi manusia itu bisa melihat bagaimana keadaan, bagaimana melihat fakta, melihat kebohongan dan sebagainya. Jadi menurut Weber tidak ada manusia yang tidak rasional. Jadi semua manusia itu rasional. Nah, rasionalitas itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah tindakan rasional instrumental, rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Menurut Weber, tindakan rasional instrumental itu berdasarkan pada pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan. Contohnya di sini bisa di transaksi pasar, bekerja di kantor. Jadi rasional instrumental itu adalah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis dan pilihan yang sadar. Jadi tidak ada pilihan yang tidak sadar. Jadi tindakan itu dipakai untuk meraih tujuan. Misalnya pengen jadi pejabat, dia harus terjun ke partai politik, dia harus ikut pemilu. Orang pengen sukses, maka dia harus bekerja, berwirausaha dan sebagainya. Nah, ini menurut Weber tindakan-tindakan sosial yang bisa mengubah nilai dan
keadaan ini adalah tindakan rasional instrumental. Jadi tindakannya itu ditujukan untuk meraih tujuan yang lebih besar, seperti itu. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan untuk meraih tujuan dalam hubungan dengan nilai absolut bagi manusia yang dipertimbangkan secara sadar. Contoh, memberi bantuan kemanusiaan, mencari nafkah untuk keluarga. Jadi tindakan rasional berorientasi nilai itu lebih kepada bagaimana tindakan itu berhubungan dengan humanisme, dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi ada nilai-nilai moral. Jadi tindakan manusia itu ditujukan untuk moralitas, untuk nilai-nilai yang baik yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Misalkan memberi bantuan kepada keluarga yang tidak mampu, memberikan hadiah door prize kepada warga yang membutuhkan, dan sebagainya. Kemudian ada namanya tindakan afektif. Jadi tindakan ini didominasi oleh perasaan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Jadi tindakan efektif itu lebih kepada hati. Jadi lebih ke sensitivitas manusia. Misalnya kita disakiti orang, kita bisa marah. Kita bisa gembira ketika pebulu tangkis Indonesia juara, timnas Indonesia juara Piala Asia. Jadi kita tiba-tiba sayang sama seseorang, cinta. Nah, itu namanya tindakan efektif. Jadi sensitivitas hati manusia, seperti itu. Yang keempat adalah tindakan tradisional. Jadi tindakan ini dilakukan karena ada kebiasaan di dalam masyarakat, sehingga mau tidak mau seseorang ini harus melakukannya. Jadi perencananya sadar karena dia tahu bahwa tindakan ini dilakukan oleh banyak orang. Maka dari itu dia tidak boleh menentang, tidak boleh tidak ikut. Jadi perencananya sadar, tapi dia melakukannya karena kebiasaan. Jadi contohnya tindakan berkaitan dengan nilai budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Contohnya tindakan tradisional itu apa sih? Jadi biasanya kalau ada acara adat, ada acara sedekah bumi, ada tradisi di suatu daerah, mau nggak mau kita juga ikut merayakan seperti itu. Misalkan Lebaran, orang-orang berpuasa, kita juga mau nggak mau harus ikut berpuasa. Kita tidak boleh untuk tidak puasa misalnya sebagai orang Muslim misalnya. Kalau di yang lain misalnya tindakan tradisional itu misalnya orang-orang itu lagi gotong royong untuk membersihkan makam, tapi kita nggak ikut. Nah, itu juga mau nggak mau kita harus ikut karena itu adalah tindakan yang direncanakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti itu. Contohnya lagi ada tetangga yang menikah, mau nggak mau kita harus ikut membantu untuk mempersiapkan acaranya dan sebagainya. Itu namanya tindakan tradisional. Jadi tindakan itu dilakukan karena kebiasaan tanpa refleksi dan perencanaan yang sadar. Jadi dia timbul karena refleks aja. Refleks ada orang-orang yang ikut, mau nggak mau kita harus ikut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorinya Karl Marx. Jadi nama Karl Marx itu memang agak susah ya dalam istilah sosiologi, karena memang Karl Marx ini selain dia adalah tokoh sosiolog, teori sosiologi, dia juga terkenal sebagai aktivis pergerakan sosial di Eropa sana. Jadi dia mengembangkan gagasan terkait keadilan sosial, terkait teori perjuangan kelas, terkait ide sosialisme, dan ide terkait organisasi buruh sedunia. Jadi sumbangan Marx terhadap ilmu sosiologi yang paling bagus adalah terkait
teori kelas. Jadi teori kelas sosial menurut Marx itu, jadi menurut Marx sejarah umat manusia itu adalah sejarah tentang perjuangan kelas. Nah, di dalam sistem kapitalisme jadi terjadi pertentangan antar dua kelas. Yang pertama kelas borjuis, yaitu mereka yang menguasai alat produksi dan mengeksploitasi mereka yang tidak memiliki alat produksi. Maksudnya adalah kelas borjuis itu adalah kelas kaya raya, pemilik modal, pemilik usaha besar, yang di sana dia sebagai pemilik dan sebagai bos dari para pekerja. Itu namanya kelas borjuis. Kemudian ada yang namanya kelas proletar. Nah, kelas proletar itu adalah kelas pekerja, kelas yang bekerja untuk kelas borjuis, orang kaya. Jadi kelas pekerja itu adalah buruh-buruh di pabrik, sementara kelas borjuis itu mereka adalah pengusaha-pengusaha pabrik. Nah, menurut Marx, sejarah kapitalisme itu adalah sejarah pertentangan antara kelas buruh dan kelas borjuis. Nah, ini akhirnya Marx menganggap bahwa untuk agar kelas buruh sejahtera, mereka harus menggunakan perjuangan kelas dan mengubah struktur sosial menjadi sosialisme, yang dimana sosialisme menganggap bahwa semua orang punya hak yang sama untuk hidup sejahtera dan tidak ada penindasan antar manusia. Jadi di sosialisme itu. Kemudian menurut Marx, suatu saat nanti kelas proletar akan menyadari kepentingan bersama mereka lalu memberontak. Jadi hampir semua teori Karl Marx itu dipraktekkan oleh banyak pemimpin dunia. Jadi banyak pemimpin dunia yang memerdekakan negaranya itu terinspirasi dari perjuangan kelas teori Karl Marx. Jadi seperti negara-negara di Asia Tenggara, di Asia Tengah, kemudian Amerika Latin, Eropa terutama pada masa itu sangat terinspirasi ide Karl Marx. Karena pada saat itu satu-satunya gagasan atau ide yang berseberangan dengan ide liberalisme dan kapitalisme itu adalah Karl Marx. Jadi banyak negara jajahan seperti Indonesia, seperti Filipina, seperti Brazil, Chile, Argentina, Venezuela, Kuba, semuanya itu menggunakan teorinya Karl Marx untuk melawan para penjajah. Dari situlah ide Karl Marx itu berkembang luas. Jadi memang ide Karl Marx itu sangat cocok ketika ada penjajahan di atas negara lain, sehingga negeri yang dijajah itu mau nggak mau harus melawan dan memerdekakan diri. Nah, kebanyakan teori Karl Marx itu dipakai untuk di saat kemerdekaan atau revolusi kemerdekaan. Sementara ketika negara sudah berdiri, teori Karl Marx itu tidak menjadi pedoman dalam bernegara. Misalkan tokoh bangsa kita banyak sekali yang mempelajari Marxisme seperti Bung Karno. Bung Karno itu juga banyak membaca buku-buku Karl Marx. Kemudian ada Sultan Syahrir juga banyak mengutip teori-teori Marx dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu idenya Marx ini diaplikasikan ke dalam suatu perang ideologis antara Uni Soviet dan Amerika, yang tentunya sekarang kemenangan ada di pihak kapitalisme, di pihak negara-negara barat dan Amerika Serikat, seperti itu. Jadi kembali lagi ke Marx, konflik antar kelas atau disebutnya dengan perjuangan kelas itu nantinya menurut Marx kelas borjuis akan mengalami kekalahan.
Nah, setelah meraih kemenangan dalam perjuangannya, kelas proletar, kelas buruh diramalkan akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Oleh karena itu, banyak pendekatan sosiologis Karl Marx itu disebut sebagai pendekatan konflik. Jadi menurut Marx, sejarah manusia itu adalah sejarah tentang perjuangan kelas dan konflik. Nah, banyak teori-teori konflik itu muncul dari Karl Marx. Seperti itu. Hmm, Meski ramalan Marx ini tidak pernah terwujud, namun pemikirannya tentang stratifikasi sosial dan konflik itu berpengaruh besar terhadap sejumlah pemikiran ahli sosiologi. Jadi meskipun ide Marx tentang sosialisme kelas proletar akan membuat negara tanpa kelas akhirnya tidak pernah terwujud, namun teori-teorinya, pemikirannya itu diadopsi oleh banyak ahli untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang dimana akhirnya ada apa namanya ada namanya share keadilan. Jadi keadilannya dalam bentuk yang lebih berbeda. Misalnya undang-undang pekerja di mana pekerja dilindungi dan mendapatkan asuransi, jam kerjanya pun tidak dieksploitasi, hanya 8 jam, dan ada banyak bonus buat buruh, ada jaminan kesehatan, jaminan sosial. Nah, disinilah banyak ahli itu membuat teori Marx itu lebih soft, lebih moderat, sehingga itu menjadi tidak bertentangan dengan pemerintah ataupun negara-negara yang lain seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas. Jadi menurut konsep Marx tentang perjuangan kelas ini masih relevan. Karena apa? Kita dapat melihat bahwa adanya konflik kepentingan antara buruh dan pemilik modal itu hampir dapat dikatakan selalu bertentangan. Coba kita lihat tiap hari May Day ya, 1 Mei, itu pasti ada demo buruh di kota-kota besar, baik di Jakarta, Semarang, Surabaya, di Bandung, dan sebagainya. Oke, Pak Denang lupa. Satu, ada tokoh sosiologi yang menarik untuk kita kaji, yaitu Herbert Spencer. Jadi Herbert Spencer ini adalah sosiolog asal Inggris yang fokus utamanya dia adalah terkait tentang teori evolusi sosial. Nah, dia sendiri adalah penganut Darwinisme sosial. Kalau kita ingin mengingat Charles Darwin, jadi Darwin ini memandang bahwa evolusi alam itu adalah terkait seleksi alam, di mana siapa yang kuat dia yang akan berkembang dan terus berkembang biak. Nah, bedanya kalau Darwinisme sosial ala Herbert Spencer, jadi dia menganggap bahwa evolusi masyarakat itu berasal dari yang awalnya manusia berisi kumpulan orang-orang individu, kemudian mereka berkeluarga, kemudian mereka membuat organisasi, membuat norma-norma, kemudian semakin banyak orang, semakin banyak pembagian kerja, dan terjadilah konflik serta pelapisan kelas-kelas sosial yang sehingga semakin lama manusia-manusia ini memiliki organisasi, kepentingan, konflik, negara, dan sebagainya. Nah, bagi Herbert Spencer, proses evolusi masyarakat itu berawal dari perorangan, bergabung menjadi keluarga, keluarga kemudian jadi kelompok, kelompok jadi desa, desa kembali menjadi kota-kota, dan kemudian menjadi negara. Negara kemudian lagi menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Jadi awalnya dari kecil menjadi tumbuh semakin besar, semakin rumit. Seperti itu. Nah, Spencer sendiri membedakan 4 tahap dalam evolusi masyarakat. Yang pertama adalah tahap penggandaan,
Jadi tiap individu itu selalu bertumbuh. Jadi manusia itu selalu berkembang biak. Mereka menikah dan mereka punya anak. Kemudian tahap kedua adalah tahap kompleksifikasi, yaitu akibat dari pertambahan itu otomatis harus ada keluarga baru, harus ada pekerjaan baru, ada apa namanya kebutuhan baru, sehingga prosesnya semakin rumit dan akhirnya terjadilah apa namanya organisasi-organisasi yang di situ mereka untuk membutuhkan kehidupan. Selanjutnya, tahap pembagian dan diferensiasi. Jadi diferensiasi itu adalah perbedaan-perbedaan yang sejajar. Maksudnya adalah evolusi masyarakat juga menonjolkan pembagian tugas dan fungsi yang semakin berbeda-beda. Nah, akhirnya pembagian kerja ini menciptakan pelapisan sosial ataupun stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah, pembagian kerja itu misalnya ada orang yang profesinya sebagai pegawai bank, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha tahu, pengusaha tempe, tukang sayur, ada yang bekerja sebagai apa namanya penjual lontong, ada yang berprofesi sebagai satpam, tukang sapu dan sebagainya. Nah, profesi-profesi ini apa namanya saling berkaitan, mereka saling apa namanya membantu satu sama lain agar ketertiban sosial itu terus berlanjut. Nah, meskipun ketertiban sosial berlanjut, namun dengan profesi ini stratifikasi sosial mereka juga berubah-ubah seperti itu. Nah, yang tahap terakhir karena mereka apa namanya karena ada perbedaan-perbedaan ini kan bisa terjadi konflik dan sebagainya. Nah, agar tidak terjadi konflik, disitulah mulai tahap integrasi atau pengintegrasian. Jadi dengan mengingat bahwa proses diferensiasi membahayakan karena adanya perpecahan, jadi harus diimbangi dengan proses mempersatukan. Nah, proses mempersatukan itu bisa lewat akulturasi, nah, apa namanya, mempersatukan budaya, mempersatukan ide, mempersatukan keinginan, mempersatukan apa namanya cita-cita. Nah, kalau Indonesia sendiri sebelum adanya Indonesia kan kita ada banyak suku, dari suku-suku berubah menjadi kerajaan. Jadi kerajaan, kemudian apa namanya eh, penjajahan, setelah penjajahan kita apa namanya mencoba kita bikin negara kerajaan atau negara republik dan kita apa namanya sepakat untuk negara republik karena semua orang eh, diikat oleh Republik Indonesia. Nah, itulah disebut dengan pengintegrasian. Bisa juga di lingkup terkecil misalnya di desa ada banyak orang yang berbeda-beda kepentingan, namun karena ini demi masa depan desa, mau nggak mau semua kelompok-kelompok ini apa namanya bersatu, bagaimana caranya desa ini bisa lebih berkembang, bisa lebih sejahtera seperti itu. Jadi tahap pengintegrasian itu meskipun perbedaan-perbedaan itu apa namanya bisa menyebabkan perpecahan, tapi upaya untuk mempersatukan dengan apa namanya cita-cita, dengan keinginan yang bersama itu bisa membuat apa namanya proses kekuatan perbedaan ini menjadi melebur sehingga menjadi kekuatan untuk menguatkan organisasi sosial seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik ilmu sosiologi. Jadi sosiologi memiliki ciri khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain karena ada 4 sifatnya. Nah, menurut Suryono Sukanto, dosen dari UGM, dia membagi sosiologi ke dalam 4 karakteristik yang membedakan dari ilmu sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Nah, karena
sosiologi itu adalah sains yang sosial, maksudnya ilmu pengetahuan sosial. Jadi dia punya seperangkat sistem yang membuat dia layak menjadi ilmu. Nah, jadi sosiologi itu bersifat empiris yang artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pengamatan atau observasi dan akal sehat. Jadi tidak hanya spekulatif, tidak hanya menebak, namun memiliki metode penelitian untuk mengamati lapangan, wawancara, untuk melihat kenyataan, kemudian menggunakan prinsip-prinsip jurnal-jurnal ilmiah, metode ilmiah untuk meneliti sesuatu. Jadi empiris itu maksudnya adalah apa yang kita lihat, fakta sosial yang kita lihat, kita olah, kita analisis sehingga dia menjadi suatu fakta yang benar-benar objektif seperti itu. Yang kedua, sosiologi itu bersifat teoritis. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu menyusun abstraksi dari hasil observasi. Jadi hasil observasi ini dianalisis, diabstraksi, maksud diabstraksi itu dipikir dengan sangat dalam. Kemudian dari abstraksi ini kemudian disusunlah sebuah teori dari hasil praktek. Di praktek yang berlangsung lama, kemudian diteorikan, namanya jadi disebut teoritis. Di teoritis ini maksudnya adalah suatu gejala sosial itu bisa dijelaskan dengan dengan pendapat secara logis, argumentasinya kuat, datanya juga kuat, dan juga dia bisa menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi dan dampaknya. Nah, jadi yang disebut dengan teori itu seperti itu. Kemudian sosiologi juga bersifat kumulatif, artinya teori ini tuh nggak sempurna. Jadi semua teori itu punya kelemahannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Ada teori yang dia bisa menganalisis situasi tertentu, ada juga teori yang tidak bisa untuk menganalisis situasi tertentu. Nah, itu akhirnya membuat tokoh-tokoh baru, peneliti-peneliti baru di bidang sosiologi untuk menambahkan teori-teori yang lama. Jadi dia membuat teori-teori baru agar teori-teori yang lama itu diperbarui seperti itu. Jadi kalau dia misalnya kurang relevan untuk menganalisis situasi saat ini, jadi peneliti-peneliti ini membuat teori-teori baru untuk menyempurnakan teori yang lama seperti itu. Yang keempat, sosiologi itu bersifat non-etis. Jadi maksudnya non-etis itu kita menilai sesuatu bukan baik dan buruknya, tapi kita menjelaskan fakta dengan logis dan analitis serta tidak memihak. Jadi sosiologi itu bersifat non-etis karena dia itu tidak melihat baik buruk sesuatu, tapi yang kita lihat adalah bagaimana suatu fakta itu kita jelaskan dengan sangat detail, sangat objektif, sehingga kita tidak disalahkan karena kita memihak tertentu. Jadi non-etis itu artinya tidak berpihak. Tidak berpihak artinya netral dan menjelaskan sesuai keadaan yang nyata dan menggunakan metode-metode kerja ilmiah seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar terkait sifat dan hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Jadi sosiologi itu objek kajiannya meskipun dia berhubungan dengan masyarakat, tapi dia tidak tidak menganalisis keberadaan Tuhan, keberadaan hantu, keberadaan hal-hal gaib itu tidak dianalisis oleh sosiologi. Jadi dia hanya menganalisis sebab akibat masalah struktur sosial, sistem sosial yang di situ berhubungan antara masyarakat, kekuasaan, konflik,
dan sebagainya. Selanjutnya, sosiologi itu bukan disiplin yang normatif, akan tetapi suatu disiplin yang kategoris. Artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi di dewasa ini, bukan mengenai apa yang harusnya terjadi. Jadi sosiologi itu menganalisis pada apa yang terjadi, bukan yang seharusnya terjadi. Maksudnya itu gini, kan biasanya kita melihat ini seharusnya bisa lebih baik dari ini. Itu tidak boleh di dalam sosiologi. Jadi kita harus menganalisis pada situasi saat itu, bukan yang seharusnya seperti itu. Kemudian sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan murni, pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan. Maksudnya ilmu pengetahuan murni itu apa? Jadi ilmu pengetahuan murni itu ilmu yang benar-benar kita harus banyak berpikir dan banyak menganalisis ketimbang kita kita bisa bermanfaat secara praktis. Maksudnya gini, ilmu pertukangan, arsitektur, apoteker dan sebagainya itu ilmu terapan. Dia menerapkan keterampilan-keterampilan yang dia miliki ketika kuliah kemudian dipraktekkan dalam profesinya. Sementara sosiologi itu beda. Aspek kegunaannya itu tidak bisa diukur secara fisik, secara material, tapi dari segi bagaimana dia bisa menjelaskan, dia bisa menganalisis situasi tertentu sehingga penjelasan-penjelasan dari sosiologi itu dapat bermanfaat bagi siapapun orang yang mempelajarinya. Manfaatnya itu lebih kepada nilai maksudnya sesuatu yang berharga, bukan material, kekayaan, uang, jabatan dan sebagainya. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan bukan ilmu yang konkret. Maksudnya abstrak itu adalah bahwa ilmu sosiologi itu hasil dari pemikiran rasionalitas yang dia berbentuk ide, gagasan, teori. Jadi bukan ilmu pengetahuan yang langsung tepat guna kepada suatu masalah. Jadi kalau ada masalah harus dianalisis mendalam. Nggak bisa 1-2 hari, kita harus baca banyak literatur, wawancara dari berbagai pihak, kita analisis lagi, kita baca literatur lagi, kita berpikir mendalam lagi apakah benar atau tidak. Nah, jadi sosiologi itu seperti kalau bisa dibilang seperti jaksa ya. Jadi dia harus banyak mendalami suatu perkara sebelum dia memastikan perkara ini seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, sosiologi itu mempunyai tujuan menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Jadi, sosiologi itu tujuannya untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan atau pengertian dari keadaan yang ada atau fakta sosial yang ada. Banyak hal fakta sosial itu tidak bisa dijelaskan dengan pemahaman orang biasa. Jadi perlu seorang peneliti atau sosiolog yang dia bisa menghasilkan pengertian, pemahaman kepada orang-orang umum sesuatu yang terjadi itu atau fenomena yang terjadi dijelaskan dengan keahliannya agar orang-orang umum itu paham apa yang sedang terjadi. Dan sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Kita sudah bahas tadi, empiris adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan observasi, dan rasional adalah sesuatu yang dipikir dengan akal sehat. Ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang bersifat khusus. Jadi maksudnya umum adalah jadi dia menganalisis segala hal dan tidak bersifat khusus. Misalnya sosiologi gunanya untuk
membuat kebijakan. Enggak hanya itu. Jadi sosiologi itu enggak hanya membuat kebijakan, tapi dia bisa gunanya sosiologi untuk menambah nilai dalam sistem demokrasi, menambah nilai dalam kebudayaan, menambah nilai dalam politik, dalam ilmu pengetahuan, dalam komunitas dan sebagainya. Jadi tidak bersifat khusus pada kelompok-kelompok sosial tertentu ataupun profesi-profesi maupun lembaga-lembaga tertentu. Beda halnya dengan dokter yang dia harus di rumah sakit dan sebagainya, apoteker yang dia harus di klinik. Jadi sosiologi itu gunanya banyak sehingga dia tidak bisa dispesifikkan ke dalam satu profesi saja atau di satu lembaga saja, seperti itu. Kemudian kita akan belajar terkait manfaat sosiologi. Jadi dalam perkembangannya sosiologi itu terjadi banyak sub-sub materi yang semakin diperbarui. Jadi ada sosiologi budaya, sosiologi industri, sosiologi kesehatan, hukum, sosiologi politik, militer dan sebagainya. Jadi karena perkembangan masyarakat itu selalu berubah, otomatis ilmu sosiologi juga mengikuti perkembangan yang ada. Dinamika yang ada diikuti, seperti itu. Nah, dalam bidang pembangunan, kita bisa melihat bahwa fungsi sosiologi itu sebagai penelitian sosial. Jadi dari penelitian sosial, para peneliti sosiologi bisa dibuat atau bisa dianalisis untuk membuat kebijakan-kebijakan yang objektif dan penuh keadilan untuk masyarakat. Sosiologi juga bisa untuk membuat perencanaan sosial, pemetaan potensi desa, potensi wilayah, komunitas, dan sebagainya. Jadi dari penelitian para sosiolog ini digunakan oleh lembaga terkait untuk menganalisis bagaimana mereka merencanakan kebijakan, merencanakan program sosial, program ekonomi, program kebudayaan yang bisa berdampak luas untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan sosial. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, jadi sosiologi memberikan ide-ide gagasan agar bagaimana pembangunan sosial dan proses sosial itu berjalan dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial yang ada dan tidak menciptakan konflik di dalam masyarakat. Seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi besok di materi sedikit objek dan kajian dan gejala sosial. Terima kasih banyak. Semoga kalian memahami materi ini. Kita akan melanjutkannya di sesi besok. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya.